Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman, salah satu mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, program studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu dan Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah metodologi penelitian ya. Jadi di sini saya akan mencoba mempresentasikan metodologi saya, yaitu tentang pengembangan aplikasi dashboard parkir. Baik, ini di halaman pertama ada nama saya dan dosen pembimbing saya itu Pak Henry Prison ST MCom. Baik, kita lanjut. Pertama di sini ada latar belakang ya pada halaman kedua, yaitu tantangan manajemen parkir di era modern. Latar belakang ini yang pertama perkembangan teknologi informasi yang pesat ya, disebabkan perkembangan teknologi informasi yang pesat, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, keterbatasan lahan parkir gitu. Jadi kebutuhan akan sistem parkir yang efisien dan terintegrasi itu masih kurang gitu. Masalah yang sering ditemukan sistem parkir konvensional, antrian panjang, kurangnya transparan dan lain-lain. Ini merupakan latar belakang daripada tujuan kita untuk membangun aplikasi dashboard tersebut. Berikut kita masuk ke perbedaan penelitian dan tinjauan pustaka ya. Jadi kita kan beberapa ngambil dari beberapa penelitian lainnya juga, itu artikel-artikel yang lain. Di situ kita lihat dari sisi kayak inovasi dalam manajemen parkirnya lah. Perbedaan penelitiannya yang pertama fokus pada pengembangan dashboard parkir berbasis web, integrasi modul, penawaran, pelaporan, dan monitoring gitu. Penggunaan teknologi terkini misalnya LOT gitu ya, kayak big data. Karena parkir itu kan sistemnya menampung data yang sangat banyak, jadi dia masuk kategori dari bagian big data, data yang beraneka ragam, serta data yang dikelola itu banyak gitu. Terus tinjauan untuk pustakanya, penelitian sebelumnya itu terkait sistem manajemen parkir juga gitu. Kelebihan, mereka membahas tentang kelebihan dan kekurangan sistem parkir yang sudah ada gitu. Terus tren terbaru dalam pengembangan sistem parkir. Jadi kita ambil beberapa konsep yang dipakai dari penelitian sebelumnya juga untuk mengembangkan aplikasi yang akan kita buat nantinya. Jadi ada beberapa dari sisi misal keamanan misalnya, dari sisi struktur pembentukan sistem parkirnya gitu. Itu salah satu contohnya ya. Terus kita lanjut ke halaman keempat, yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada rumusan masalah ini, bagaimana merancang arsitektur sistem yang terintegrasi, nah itu harus kita pikirkan. Terus modul apa saja yang perlu dikembangkan, bagaimana merancang tampilan yang user friendly, terus bagaimana mengintegrasikan dengan sistem yang sudah ada. Karena saat ini itu sistemnya tuh sudah ada, sistem parkirnya tuh sudah ada. Nah, kita tuh ngembangin doang, jadi bagaimana bisa berintegrasi dengan sistem-sistem parkir yang sudah ada sekarang gitu. Terus tujuannya penelitian ini yaitu mengembangkan dashboard parkir berbasis web, itu salah satunya. Meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir. Jadi dengan adanya dashboard ini nantinya, pengelola parkir akan lebih mudah memonitoring gitu ya, melihat, dan mungkin dari hasil monitoringnya juga bisa menentukan kebijakan yang dibuat tuh lebih cepat gitu istilahnya. Mempermudah pengambilan keputusan. Nah, ini salah satu tadi yang saya bilang. Jadi ketika dia udah melihat hasil dari dashboard yang ditampilkan di dashboard tersebut, dia akan lebih mudah untuk mengambil keputusan gitu. Meningkatkan kepuasan penggunaan. Nah, jadi pengguna pasti lebih puas karena yang tadinya harus dibuka berdasarkan laporan per laporan gitu. Jadi dengan adanya dashboard ini nanti tampilan itu secara keseluruhan bisa dilihat gitu. Baik, kita lanjut. Ini di penelitian terkait ya. Nah, ini tadi penelitian terkait itu yang pertama di sini saya ada ambil artikel dari EBJ-Con MCOY pada tahun 19. Mereka itu membuat aplikasi mobile web based parking management dan payment system implementation. Nah, di sini mereka tuh bikin sistem parkirnya mobile itu ya, tapi yang masih bersifat web based gitu ya, bukan aplikasi desktop, masih web based. Terus yang kedua saya ambil dari artikel SD Pradita Insinyur Haji Utomo
pada tahun 2001. Efektivitas sistem parkir elektronik ya. Jadi yang di sini nanti kita dari beberapa penelitian terkait ini kita ambil sisi-sisi kemajuan yang bisa kita manfaatkan dan kita kembangkan lagi. Nah, dari sini, dari yang kedua ini kita dapat lihat bahwa aktivitas sistem parkirnya tuh udah elektronik gitu ya, udah lebih canggih gitu. Terus penelitian terkait yang ketiga yaitu ada Hidayat F. Pailing, Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi tahun 2019 ya. Mereka merancang bangun sistem informasi penyewaan lahan parkir berbasis web yang masih berhubungan sama parkir dan masih berbasis web. Nah, di sini juga kita ambil beberapa bahan yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan kita nantinya ke depannya. Terus selanjutnya ada yang keempat yaitu Sartika D. Kriswandana dan Suyoso. Pada tahun 2020 mereka melakukan evaluasi dan manajemen parkir. Jadi mereka tuh mungkin udah punya sistem parkir tadinya, jadi melakukan evaluasi gitu ya, pengembangan lagi gitu. Jadi kayak ada inovasi tertentu. Nah, ini juga kita pelajari dari artikel sini biar pengembangan kita itu tidak kaku gitu sifatnya. Oke, kita lanjut. Ini penelitian terkait yang kelima saya ambil dari A. Dejemen FM Mustafa, Journal of Informatic Engineering 2023 ya, sistem monitoring jumlah parkir berbasis Internet of Things. Ini dari layout ya, berarti. Jadi di sini sistem parkirnya udah berbasis menggunakan kayak cloud, jadi udah menggunakan sistem internet. Jadi udah pakai cloud server ya, jadi servernya itu udah online gitu jatuhnya. Nah, yang dari sini juga kita pelajari, kita ambil beberapa bahan yang bisa kita manfaatkan lah intinya. Terus yang keenam, portfolio sistem parkir berbasis Internet of Things, the Live Dashboard MTT Server. Nah, yang keenam ini lebih berfokus ke masalah dashboard live yang seperti yang akan saya rencanakan nantinya. Jadi mereka membangun sistem parkir itu berbasis internet yang live, dashboard live gitu ya, jadi live gitu dia. Oke, ini yang keenam udah, berarti kita masuk ke tahapan penelitian. Pada tahapan penelitian ini saya menggunakan metodologi yaitu kuantitatif ya. Jadi yang pertama dimulai dari mengenali masalah gitu. Jadi saya, karena tempat penelitiannya adalah tempat kerja saya sendiri, jadi saya melakukan penelitian itu dengan menganalisa masalah, mencari literasi dari lokasi penelitian. Nah, ini saya datangin langsung ke lokasi, melakukan pendekatan pada user yang menggunakan aplikasi yang ada saat ini. Jadi dari situ saya bisa lihat apa-apa saja permasalahan yang mereka hadapi yang belum terpecahkan. Terus menganalisa masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya baru saya memutuskan untuk melaksanakan tahapan penelitian. Nah, di tahapan penelitian ini saya menjelaskan kebutuhan hardware-nya juga nantinya sama mereka yang ingin meminta pengembangan aplikasi itu. Jadi menjelaskan kebutuhan tool, softwarenya, membuat perancangan aplikasinya, membuat aplikasi dashboard parkir yang pastinya, dan implementasi nantinya. Terakhir dari penelitian ini adalah membuat laporan dan selesai harusnya. Nah, ini tahapan penelitian nanti yang saat ini berjalan. Nah, ini bagian dari tahap penelitian pelaksanaan. Saya sudah membuat use case yang terdiri dari 3 aktor. Yang mana aktor pertama itu pengunjung, itu orang umum gitu ya. Terus yang aktor kedua itu ada dari manajemen, pemilik gedung. Terus aktor ketiga itu admin. Admin itu adalah vendor yang pengguna sistem parkir tersebut. Jadi di sini nanti saya jelaskan, pengunjung itu bisa masuk ke halaman web, halaman indeks utama, yang hanya bisa dilihat adalah company profile, solution, sama kontak untuk bisa menghubungi jika pengunjung itu mungkin ada minat untuk bisa melakukan kerjasama dengan
perusahaan parkir gitu ya. Untuk misalnya mau pasang sistem parkir di tempatnya dia, maka di situ kita siapkan nanti ada kontak, ada form-form yang untuk ada halaman yang berhubungan produk-produk penjualan sistem parkir lah gitu. Sementara dari sisi aktor manajemen, dari manajemen bisa lihat beberapa yang dilihat sama pengunjung. Bedanya yang selanjutnya dia bisa melihat dashboard, dan untuk melihat dashboard nantinya dia harus login, dan login ini usernya kita buatkan. Dan sisi yang ketiga aktor yaitu admin, yaitu adalah pemilik perusahaan parkir itu sendiri yang bisa mengakses semua fitur yang ada di dalam website tersebut, baik dari sisi dashboard, baik dari indeks halaman utamanya, semua yang ada di situ bisa dikelola oleh admin. Di sebelah ini adalah gambaran flowchart dari mulainya menggunakan web itu ya, website itu ya. Terus di sini saya jelaskan sedikit. Misalnya dia mulai masuk di sini halaman utama. Ini siapa saja bisa masuk ke halaman utama. Ketika ada pilihan login, dia tidak login. Contoh seperti pengunjung tadi ini ya, user ya. Dia nggak login berarti dia tidak perlu login. Dia maka yang hanya bisa diakses adalah halaman company profile yang terdiri dari halaman above, or team, misalnya portfolio perusahaan itu. Terus lanjut lagi dia hanya bisa lihat halaman solution. Dari halaman solution ini ada halaman servisnya kita, terus halaman produk. Nah, di halaman produk ini nanti akan saya buat sebuah form yang mana mereka bisa input untuk melakukan kerjasama semacam email lah gitu ya. Nanti apabila dia submit, ini terkirim ke laporan penawaran di aplikasinya yang bisa diakses oleh admin nantinya. Nah, kontak itu juga, di kontak juga ada form kontak yang mereka bisa memberikan informasi kontak mereka yang bisa kita hubungi gitu ya. Nanti juga dikelola oleh admin. Nah, jika tadi kan ini ceritanya ketika mereka nggak login. Nah, sekarang jika dia login, sistem membaca lagi. Dia login sebagai user manajemen atau admin. Ketika role-nya terdeteksi itu sebagai role admin, maka role manajemen, maka dia hanya bisa akses halaman dashboard. Di dalam dashboard tuh ada beberapa transaksi, traffic manajemen, income, payment, pembayaran non tunai segala macam, nanti ini akan kita buat. Nah, ketika di user ini berhasil membaca bahwa dia adalah admin, maka masuklah ke dashboard admin, di mana di dashboard admin ini lebih lengkap menunya, apa yang ditampilin sama user lain dia bisa akses semua dari sini. Ini gambarannya ya. Masih dalam perancangan, sedikit proses udah berjalan. Terus ini daftar pustaka, di mana daftar pustaka ini adalah daftar pustaka penelitian terkait yang kita bahas tadi. Di sini ada BJ Kon M Choi tadi ya, tahun 2009, ada SD Predita Insinyur Utomo tahun 2021, terus ada Hidayat e-filing jurnal itu tahun 2019, terus Sartika D Krisda tahun itu pada tahun 2020, terus ada Dirjen FM Mustafa itu di sini tahun berapa ya, tahun 2023. Nah, yang di IB Irawan ini Purnama itu tahun 2022. Sebenarnya untuk detail lengkapnya ada di report ya, ini cuma sebagian yang kita tampilkan. Terus lanjut lagi ke perencanaan penyelesaian tugas akhir ya. Jadi di dalam soal ada konteks pemilihan antara HKI sama jurnal. Dalam konteks tugas akhir ini saya milih HKI, mungkin jadi pilihan saya yang mencangkup karya tulis ilmiah, desain, dan inovasi yang dihasilkan nantinya. Kenapa saya memilih HKI? Yang pertama saya lihat dari sisi fungsi. HKI berfungsi untuk melindungi hak cipta atas karya yang dihasilkan. Dengan memiliki HKI, tugas akhir memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak, memperluaskan, dan mengkomersialkan karya yang kita buat tersebut. Nah, yang kedua, saya lihat dari jenis. Jenisnya dia terdiri dari ada hak cipta yang melindungi karya tulis gambar, desain, dan bentuk ekspresi lainnya yang original gitu ya. Terus hak paten melindungi invensi dan penemuan baru yang bersifat teknis gitu. Hak desain industri dan hak merek gitu. Nah, di sini yang ketiga yaitu penting menurut saya. Kenapa?
Karena perlindungan itu mencegah karya tugas akhir kita nanti diplagiat sama yang oleh pihak lain gitu ya, tanpa izin kita gitu. Nah, jadi ada namanya apresiasi, memberikan pengakuan atas originalitas dan kreativitas penulis gitu. Potensi komersial juga ada di sini, membuka peluang untuk komersialisasi karya jika memiliki nilai ekonomis gitu. Mungkin untuk lebih lanjut nanti saya tetap akan diskusikan dulu sama dosen pembimbing. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan rencana studi. Ini perhitungan rencana studi untuk tugas akhir. Di sini di sebelah sini ada contoh perhitungan studinya, dan yang di sebelah sini adalah perhitungan SKS saya saat ini. Saya sudah lulus SKS yaitu 112. SKS yang berjalan saat ini ada 24. Totalnya di sini baru 136. Jadi nanti kalau dicampur sama TA baru 142. Untuk memenuhi syarat 144, maka nanti di semester TA saya harus ngambil lagi satu mata kuliah yang jumlah SKS-nya 2. Insya Allah kalau semester ini nggak ada masalah, tahun depan saya bisa ikut TA. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan. Mohon bimbingan dosen pembimbingnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.